Martial Peak 3458. Si King tercengang oleh tamparan itu. Meskipun dia telah ditangkap dan dibawa ke wilayah iblis, dia tidak benar-benar dianiaya akhir-akhir ini. Ras iblis hanya paling banyak memperlakukannya dengan kasar, tetapi hari ini, dia ditampar oleh ras manusia. Dia melihat bintang-bintang dan tidak bisa mendapatkan kembali akal sehatnya. Siapa dia? Kenapa dia menamparku? Sebelum pikiran ini muncul di benaknya, si King merasakan dadanya menegang. Mendongak, dia melihat pria yang menamparnya berdiri di depannya dengan satu kaki di dadanya. Dia menatapnya dengan tatapan merendahkan dengan ekspresi ganas di wajahnya. Dia mencibir, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Si King menggelengkan kepalanya dengan ngeri saat air mata kristal mengalir dari matanya. Melihat ini, Yang Kai tidak bisa tidak bertanya-tanya, bagaimana wanita ini bisa begitu lemah. Dia adalah Kaisar Orde Kedua. Apa gunanya menangis? Dia tidak benar-benar ingin menamparkan si King, tetapi situasinya saat ini adalah karena dia telah menyimpang dari jalur iblis dan mengkhianati Starfield. Banyak master di Star Boundary tidak bisa mentolerir dia, jadi itu hanya tepat baginya untuk menunjukkan beberapa permusuhan dan kemarahan. Siapa yang mengira bahwa tamparan ini akan menyebabkan adegan seperti itu? Tidak terlalu memikirkannya, Yang Kai mempertahankan penampilannya yang garang dan memamerkan giginya pada si King. Perhatikan baik-baik, raja ini bernama Yang Kai. Si King tampaknya sangat terkejut ketika dia mendengar ini. Dia menatapnya dengan tidak percaya. Dia jelas pernah mendengar nama Yang Kai sebelumnya, tetapi orang di depannya benar-benar berbeda dari yang dia dengar. Yang Kai dia kenal adalah bintang paling terang di Star Boundary, seseorang yang pasti akan bersinar terang di masa depan, sementara orang di depannya seperti seorang penjudi yang kehilangan celananya. Yang Kai terus menyeringai, "Mulai sekarang, kamu milikku. Kamu akan melakukan apapun yang aku perintahkan. Jika kamu berani mengatakan tidak, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Apakah kamu mengerti?" Si King linglung sampai Yang Kai bertanya lagi padanya. Dia merasakan sakit yang tajam di dadanya dan buru-buru mengangguk, air mata seukuran kacang jatuh dari sudut matanya. Ekspresinya menyedihkan. Yang Kai melengkungkan bibirnya dan menunjukkan tatapan kusam. Dia meletakkan kakinya, berbalik, dan mengulurkan tangannya ke Raja Iblis setengah baya, di mana kristal iblisku. Raja Iblis paruh baya segera menyerahkan cincin luar angkasa yang dia siapkan dan menatapnya dengan ekspresi rumit. Tidak heran Sein membawa orang ini kembali ke wilayah iblis. Kepribadian iblis ini terlalu kuat. Yang Kai menyingkirkan Space Ring dan menyapunya dengan Divine Sense-nya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan itu, dia menyeringai pada Bai Zuo dan berkata, "Kakak Bai, masalah ini sudah selesai, jadi aku akan pergi dulu." Bai Zuo tersenyum dan bangkit, "Ayo pergi bersama. Aku juga akan mengunjungi Shen King." Yang Kai secara alami tidak keberatan. Dia memanggil Xiao Wu dan Si King dan meninggalkan ruangan. Keduanya mengobrol di sepanjang jalan. Yang Kai segera menemukan bahwa Bai Zuo tampaknya berusaha untuk berhubungan baik dengannya. Nada dan sikap Bai Zuo cukup hangat, yang membuatnya sedikit bingung. Apakah karena Yuru Meng? Namun, Bai Zuo tidak menyebutkan 100 juta kristal iblis, dan Yang Kai juga tidak berencana untuk mengembalikannya. Bagaimanapun, 100 juta kristal iblis seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi setengah orang suci. Setelah bepergian sebentar, seorang pria tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Tidak ada seorang pun dalam radius 1000 kaki di sekitar pria itu, dan auranya yang mengesankan menyapu ke segala arah, memaksa semua kultivator ras iblis untuk mundur. Yue Sang, orang ini pasti telah menerima beberapa berita dari Blood Fighting Arena dan buru-buru bergegas. Yang Kai melirik Bai Zuo sambil berpikir, diam-diam menebak bahwa orang ini pasti mengharapkan ini dan dengan sengaja menemaninya kembali ke istana. Jika tidak, jika dia diblokir oleh Yue Sang di sini sendirian, dia takut dia tidak akan bisa lolos begitu saja. Pada saat ini, mata Yue Sang menyemburkan api, darahnya mendidih, dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. Setelah melirik Yang Kai dan Si King, dia dengan acuh tak acuh menatap Bai Zuo dan berkata dengan suara dingin, "Mengapa kamu bersikeras ikut campur dalam urusan raja ini?" Bai Zuo terkekeh, "Aku tidak ada hubungannya, jadi aku harus mencari hiburan." Yue Sang dengan dingin mendengus dan menunjuk Yang Kai, "Beri aku 10.000 pil iblis dan serahkan orang ini kepadaku." 10.000 pil setan. Mata Yang Kai berkedip. Apa ini? Namun, dilihat dari kata-kata Yue Sang, jelas bahwa dia ingin menggunakan 10.000 pil iblis untuk ditukar dengan belas kasihan Bai Zuo. Di tempat seperti ini, selama Bai Zuo mundur, Yue Sang bisa melakukan apapun yang dia mau. Meskipun tempat ini berada tepat di bawah hidung Yuru Meng, selama Yue Sang bertindak cukup cepat, dia tidak akan meninggalkan jejak apapun. Melirik Bai Zuo, Yang Kai menemukan bahwa ekspresi pria ini berubah.
Dia segera tahu bahwa 10.000 pil iblis pastilah semacam harta yang luar biasa. Namun, itu saja. Bai Zuo perlahan menggelengkan kepalanya, saya khawatir saya tidak bisa membiarkan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. 50 pil. Bai Zuo meletakkan tangannya di dahinya dan tersenyum pahit, sungguh tawaran yang menggiurkan. 80 pil. Yue Sang meninggikan suaranya, merasakan sakitnya kehilangan beberapa kilogram daging, inilah intinya raja ini. Bai Zuo menoleh untuk melihat Yang Kai, lalu ke Si King, ekspresi tertarik di wajahnya. Ini membuat hati Yang Kai menegang. Untungnya, Bai Zuo tidak setuju dan hanya berkata, bisakah kamu mengubahnya? Aku akan mengembalikan wanita ini kepadamu. Dia menunjuk Si King. Jangan pikirkan itu. Yang Kai sangat marah dan memelototinya, ini adalah rampasan perang saya. Bai Zuo mengangkat bahu pada Yue Sang ketika dia mendengar ini, kalau begitu tidak ada cara lain. Wajah Yue Sang tenggelam saat dia dengan dingin berkata, apakah kamu yakin kamu tidak akan menyesalinya? Kamu harus tahu bahwa membuat marah raja ini tidak akan ada gunanya bagimu. Bai Zuo tersenyum tipis, jangan khawatir. Raja ini tahu seberapa mampu kamu, Yue Sang. Jika aku jadi kamu, aku akan mengkhawatirkan situasiku sendiri terlebih dahulu. Apakah kamu pikir orang suci akan membiarkanmu pergi begitu saja? Waktu, Yue Sang hanya bisa terdiam saat mendengar ini. Aura ganas meledak dari tubuhnya, menyebabkan Yang Kai tegang. Bai Zuo menambahkan bahan bakar ke api, jika kamu tidak melakukan apa-apa, kami akan pergi. Mengatakan demikian, dia benar-benar memberi isyarat kepada Yang Kai dan yang lainnya untuk berjalan ke arahnya. Dengan dia di depan, sekelompok orang tidak merasakan sedikit pun hambatan. Aura semi-sein itu seperti angin sepoi-sepoi. Tidak lama kemudian, mereka melewati Yue Sang. Yang Kai menoleh dan meliriknya, hanya untuk melihat bahwa wajah Yue Sang terpelintir secara ekstrim dan tinjunya mengepal erat, seolah-olah dia mencoba yang terbaik untuk menekan dorongan hatinya untuk menyerang. Jika dia benar-benar bertarung dengan Bai Zuo di sini, belum lagi apakah dia memiliki peluang untuk menang, Yu Ruming tidak akan tahan. Menyaksikan Yang Kai dan yang lainnya pergi, dia tidak bisa menahan perasaan kesal. Ketika mereka jauh dari Yue Sang, Yang Kai menghela nafas pelan dan melirik Bai Zuo, kamu tidak benar-benar ingin menggunakanku untuk membuat kesepakatan sekarang, kan? Bai Zuo tertawa, bagaimana saya bisa? Jika saya benar-benar melakukannya, bukankah orang suci akan membunuh saya? Sambil berbicara, dia melirik Si King, yang matanya merah dan bengkak, tapi wanita ini, jika dia bisa ditukar dengan 10.000 pil iblis, itu akan menjadi kesepakatan yang bagus. Apa itu pil 10.000 setan? Yang Kai mengambil kesempatan untuk bertanya. Bai Zuo berpura-pura misterius, kamu akan tahu di masa depan, tidak ada gunanya bertanya sekarang. Karena dia tidak ingin membicarakannya, Yang Kai mengubah topik pembicaraan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di istana. Bai Zuo ingin bertemu dengan Yu Ruming, jadi dia berpisah dengan Yang Kai. Kembali ke kediamannya, Yang Kai meminta Xiao Wu untuk mengatur kamar untuk Li Si King, sementara dia mengambil peta yang telah dia beli dan sembunyikan di kamarnya untuk mempelajarinya. Di wilayah iblis, dia tidak bisa mengandalkan siapapun, dia juga tidak bisa dengan santai menanyakan keberadaan Kaisar Agung Bulan Cerah, jadi dia hanya bisa bekerja keras sendiri. Setelah penelitian yang cermat, dia menemukan bahwa wilayah iblis sangat luas. Ada tidak kurang dari 500 hingga 600 fragmen. Meskipun ukurannya bervariasi, jika seseorang menghitung luas total, itu pasti jauh lebih besar daripada batas bintang. Mencoba menemukan jejak Kaisar Agung Bulan Cerah di antara begitu banyak fragmen seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Untuk beberapa saat, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun, yang membuatnya menggaruk-garuk kepalanya. Saat dia kehabisan akal, dia tiba-tiba teringat Si King. Wanita ini telah berada di wilayah iblis untuk waktu yang lama, dan meskipun situasinya tidak baik, dia mungkin tahu sesuatu. Dia menyimpan peta, membuka pintu, dan berjalan keluar. Setelah menelepon Xiao Wu, dia bertanya di mana Si King tinggal dan langsung pergi ke sana. Kamar yang diatur Xiao Wu untuk Si King tidak jauh dari kamar Yang Kai, dan hanya beberapa belokan. Yang Kai tanpa basa-basi mendorong pintu dan melangkah masuk. Dia melihat sekeliling dan melihat Si King meringkuk di sudut, memeluk lututnya dengan kedua tangan dan meletakkan dagunya di atasnya. Matanya dipenuhi air mata, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Mendengar suara gerakan, Li Si King mendongak dan melihat bahwa itu adalah Yang Kai. Tubuhnya tanpa sadar gemetar, jelas mengingat kekerasan yang telah dilakukan Yang Kai padanya sebelumnya. Mau tak mau dia ingin mundur, tapi di belakangnya ada tembok, jadi kemana dia bisa pergi? Yang Kai tertawa jahat, yang membuatnya semakin ketakutan. Yang Kai melambaikan tangannya, menutup pintu, dan berjalan ke arahnya. Seluruh tubuh Si King runtuh.
Matanya yang indah melebar, dan napasnya berhenti. Dia hanya bisa menyaksikan sosok tinggi menutupi cahaya di atas kepalanya. Yang Kai menatapnya dengan merendahkan. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Bagaimanapun, Yurumeng telah muncul di depannya dengan wajah ini untuk waktu yang lama. Dia mengangkat tangannya sedikit dan menarik kursi ke atas. Tapi begitu dia bergerak, Si King tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluk kepalanya, berbisik, "Jangan pukul aku, jangan pukul aku." Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah wanita ini benar-benar murid Kaisar Besar Bayangan Bunga? Bagaimana dia bisa begitu pemalu? Bagaimana dia berkultivasi ke alam Kaisar Orde Kedua? Atau apakah karena Kaisar Besar Bayangan Bunga melindunginya dengan sangat baik sehingga dia mengembangkan kepribadian yang begitu pengecut? Duduk di kursi, Yang Kai mengangkat tangannya dan mengetuk kepalanya, membuat bunyi gedebuk lembut. Pada saat berikutnya, Si King Rolly jatuh ke tanah, matanya tertutup dan tidak bergerak. Yang Kai berkedip dan mengulurkan tangan untuk memeriksa napasnya dengan ekspresi aneh. Dia kemudian menyapunya dengan Divine Sense-nya dan tidak bisa berkata-kata. Li Si King benar-benar pingsan. Apa-apaan? Aku bahkan belum mengatakan sepatah kata pun. Aku ingin menanyakan sesuatu padanya, tapi sekarang aku tidak bisa menanyakan apapun padanya. Tak berdaya, Yang Kai hanya bisa menunggu.